Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Malam sudah menunjukkan jam 1 malam. Aku pun terbangun karena tiba-tiba daun jendela kamarku pun yang melemparinya. Buk, buk. Terhitung 2 kali suara lemparan itu. Mama! Aku berteriak memanggil mamaku. Mutia, ada apa nak? Ucap mama ketika memasuki kamarku. Apakah tadi itu ada yang melempari jendela lagi? Mama dengar, nanyaku. Dengarlah, suaranya jelas begitu. Tapi siapa sih penebar teror yang gangguin kamu terus, nak? Entahlah, mah. Lihat ini, sautku, mengedikkan bahu. Kemudian memberikan ponsel Mas Dedi yang sudah 2 kali ini ada yang mengirim pesan ancaman untukku. Ada apa, nak? Tanya papa yang menyusul mama ke kamarku. Ini, Pak. Suara tadi itu berasal dari kamar Mutia. Ada orang yang melempari jendelanya tadi, ucap mama. Tapi kamu gak apa-apa kan, nak? Cemas papa. Dan lihat ini, Pak. Rupa-rupanya mereka belum berhenti juga. Oke, lebih baik seperti ini aja, agar itu kita lebih tenang. Ini, simpan baik-baik lagi. Tidak usah diaktifkan lagi, seru papa. Sepertinya apa yang papa bilang ada benarnya juga. Tapi harusnya aku salin dulu nomor Mas Dino. Kamu mau pindah ke kamar atau mau tetap di sini? Papa bertanya padaku. Biar Mutia tetap di sini saja, Pak. Mutia nggak akan kunci pintu kamarnya kok. Ya sudah, kamu tidur lagi. Jangan lupa berdoa ya, nak. Ucap mama menaikkan selimutku. Aku pusing sekali. Siapa sebenarnya yang ingin aku pergi dari rumah ini? Tapi apa iya dia sebegitunya membenciku sampai-sampai menerorku dan hampir-hampiran mencelakaiku? Tapi siapa kalau bukan dia yang menunjukkan ketidaksukaannya pada hanya saja dia? Pagi hari memang selalu menyegarkan jika di desa. Bau harum rerumputan dan segarnya embun pagi adalah hal yang paling aku sukai saat tinggal di sini. Pagi ini aku berniat membeli sayur ke warung Mbok Lasmi. Aku sengaja datang lebih pagi agar tidak bertemu banyak orang. Tapi sialnya, ada beberapa ibu-ibu yang sudah belanja ke warung. Saat aku sampai di warung, mereka tidak mau melihatku. Mereka tertunduk dan buru-buru pergi. Tunggu, Bu. Mau kemana buru-buru? Selesaikan ayo gibah kalian di depanku. Jadi nanti kalau ada yang kalian tidak tahu, aku akan memberitahu dengan sukarela. Ucapku gemas. Lepaskan saya, seru Bu Mila. Loh, bukannya tadi kalian lagi gosipin saya ya? Sekarang gak bakalan ada yang berani gosipin kamu, Mbak Mutia. Karena Dedi akan datang menghantui orang yang mengganggumu, seru Bu Mila. Apa? Mas Dedi? Tunggu sebentar, Bu. Apa maksud ibu dengan membawa-bawa nama Mas Dedi? Apa kurang jelas kata-kata saya? Almarhum suami sampean itu akan mendatangi orang yang mengganggu sampean. Sudah saya takut, seru Bu Mila kemudian pergi. Lalu aku kembali ke tempat sayur akan membayar belanjaan yang tadi sempat ku pilih-pilih.
Sesampainya di rumah, Mama dan Papa sedang beberes karena tahlilan akan dilakukan seminggu sekali setelah ini. Jadi Mama membereskan rumah lebih ekstra dari biasanya. Aku pun membantunya setelah aku menyimpan belanjaan yang kutenteng. Ma, bantu Mutia geser lemari ini yuk. Ini lemari zaman dulu. Meskipun kecil tapi berat, Nak. Sudah, tidak usah. Kamu lagi hamil, gak boleh kerja berat-berat, larang Mama. Memang benar sih, saat kami membeli rumah ini, kami juga tidak menggeser-geser lemarinya karena berat. Saat mengecat ulang pun hanya mengecat di bagian tepi. Belakangnya kami biarkan saja, karena malas mengangkat-angkatnya. Aku suka ruang tamu gaya Belanda zaman kuno ini, jadi aku tidak merombaknya. Kami hanya merombak bagian dapur dan kamar mandi, juga sedikit memperbaiki bagian teras luar. Sementara itu, bagian ruang tamu, kamar, dan ruang keluarga tidak ada yang kami rombak. Kami hanya mengecat ulang bagian itu, dan tidak jadi menggeserkan lemari itu. Aku hanya menyapu bagian belakangnya sedikit saja. Selain debu yang berhasil aku keluarkan, ada secarik foto yang berhasil terbawa oleh jangkauan sapuanku. Aku amati foto itu. Ada 3 orang yang berpose di sana. Aku tahu wajah seorang wanita berambut panjang itu. Itu adalah Kinanti, pemilik pertama rumah ini. Dan pria yang berpose memeluk lengannya sudah pasti suaminya. Siapa anak perempuan yang berdiri di tengah-tengah mereka? Setauku, Kinanti tidak memiliki anak. Lalu anak perempuan ini siapa? Gumamku heran. Foto siapa itu, Nak? Tanya Mama. Wanita ini adalah pemilik pertama rumah ini, Mah. Dan pria di sampingnya adalah suaminya. Tapi anak kecil ini Mutia tidak tahu. Karena Mbak Siska bilang Kinanti tidak memiliki anak. Paparku menceritakan apa yang aku ketahui. Kinanti itu wanita yang ada dalam foto ini? Tanya Mama. Iya. Dia sangat cantik, tapi wajahnya terlihat sedih, celetuk Mama. Andai Mama tahu bahwa pria yang mendekapnya itu adalah malaikat mautnya. Mama dan Papa tidak tahu cerita keseluruhan tentang rumah ini. Bahkan meninggalnya Mas Dedi pun yang mereka tahu hanya tenggelam bukan penyebab awalnya. Aku memang sengaja tidak memberitahukan secara gamblang pada mereka. Aku simpan sini saja foto ini, ujarku meletakkan selembar foto usang itu ke dalam lemari. Tunggu, cegah Mama. Kenapa, Mah? Sebentar. Kok anak kecil yang ada di foto ini wajahnya seperti tidak asing ya? Mirip siapa ya? Seru Mama. Mirip siapa? Entahlah, Mama hanya familiar dengan senyumnya. Lihat saja, seperti pernah kenal. Mama ada-ada saja. Mana mungkin lah, ini foto tahun 70-an. Sautku, kemudian menyimpan foto itu. Sejenak aku teringat akan memindahkan nomor Mas Dino ke ponselku. Lantas aku pun memasuki kamar dan mengaktifkan ponselnya. Assalamualaikum, Mas. Ini Mutia. Ini nomor ponsel Mutia, di save ya, Mas. Pesan itu aku kirimkan pada nomor Mas Dino. Waalaikumsalam. Oke, saya save. Kembali chat-chat dari Mas Dino bermunculan di atas layar, dan aku hanya melihatnya tanpa membukanya. Ada getaran terasa dari bawah sana. Mungkin saja Mas Dino itu mengirimi aku chat lagi. Tapi getaran di ponselku tidak berhenti. Ponselku terus bergetar, tanda ada seseorang yang menelponku. Aku pikir Mas Dino, karena chatnya tidak aku balas. Namun perkiraanku salah.
karena bukan nomor Pak Dino yang tertera di layar ponselku. Nomor baru? Nomor siapa? Heranku. Aku takut karena nomornya tidak dikenal. Tapi aku juga takut ini hal penting. Akhirnya aku putuskan untuk menerimanya. Halo? Wanita jalang, pergi dari desa ini. Jika kau masih terlihat di sini, maka kau akan mati. Halo? Halo? Siapa ini? Namun suara dari seberang sana terdengar berulang-ulang, seperti suara kaset rekaman yang diulang-ulang. Percuma saja aku bicara, lantas aku pun menutup sambungan itu. Dahiku berkeringat. Terus terang, takut dan cemas. Siapa orang yang menerorku ini? Bukankah Bu Mila bilang jika orang yang menggangguku akan didatangi hantu Mas Dedi? Lalu kenapa orang ini masih saja menggangguku? Apakah dia tidak mendapatkan gangguan? Ucapku bertanya-tanya. Tapi yang pasti, dari semua ini adalah orang yang menerorku bukanlah orang biasa. Karena ia tidak terpengaruh oleh gangguan dari arwah Mas Dedi. Tunggu dulu. Ini adalah pertama kalinya aku mendapatkan teror melalui ponselku. Dan itu sesaat setelah aku memberikan nomor ponselku pada Pak Dino. Aku melotot. Aku syok. Apakah Pak Dino yang selalu menerorku? Tapi kenapa? Masa sih orang baik yang udah nolongin aku berkali-kali mau meneror aku? Dan apa untungnya buat dia jika memang benar Pak Dino yang melakukan ini semua? Mendadak kepalaku pusing. Sepertinya aku terlalu lelah memikirkan ini semua. Terus terang, aku menyimpan rasa kecewa yang sangat dalam saat tahu jika Pak Dino dalang dibalik semua teror ini. Tapi aku masih menolak percaya jika Pak Dino yang melakukan semua ini. Mama, ucapku. Mama datang dengan tergopoh. Kenapa, Nak? Ucapnya panik. Obatku, Mah. Ucapku meminta obat-obatan resep dari dokter. Ini sayang. Ayo diminum pelan-pelan. Wajahmu pucat sekali, Mutia. Dan kamu juga berkeringat dingin. Sini, Pak. Ada apa, Ma? Saut Papa. Ini loh, Pak. Mutia pucat sekali. Mama takut kenapa-napa, Pak. Kamu pusing, Nak? Tanya Papa, tak kalah cemas. Sedangkan aku ingat apapun lagi setelah itu, karena aku tak sadarkan diri. Saat aku terbangun, aku sedang berada di ruang serba putih dan selang infusan lagi-lagi menempel di pergelangan tangan ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, aku pingsan terus. Aku sedikit khawatir dengan keadaan janin dalam perutku. Ternyata, aku dibawa oleh Mama dan Papa di sebuah klinik karena mereka khawatir dengan kondisiku. Tak berselang lama, pintu diketuk dan muncullah sosok, yaitu Pak Dino. Maaf, Bu. Loh, kenapa harus minta maaf? Kami sangat senang kamu kesini. Kami jadi tidak merasa sepi. Jawab Mama. Ini, Bu, saya bawakan makanan. Kalian pasti belum makan kan? Saya juga ingat tadi kata dokter kalau tekanan darah Mutia rendah. Maka dari itu saya membawakan sate kambing. Aroma dari dalam kantong kresek itu mengundang rasa laparku dan perutku berbunyi kemerucuk.
Wah, kebetulan sekali Nak Dino membawakan makanan pas ada yang lagi lapar. Ya, Mama. Tak lama Mama datang membawakan sendok dan piring untuk kami makan. Ayo Nak Dino, ikutan makan juga. Tidak usah Bu, saya sudah makan tadi. Ini masih kenyang, sahut Mas Dino. Kalian lanjut makan saja, saya mau keluar sebentar, ucapnya sambil mengancungkan bungkus rokok. Saat tengah asik-asiknya makan, tiba-tiba saja kaca jendela kamar rawat pecah. Sebongkah batu besar kepalan anak bayi menggelinding ke lantai. Kami pun menjerit. Siapa di sana? Terdengar suara Mas Dino berteriak dari depan dan entah apa yang terjadi di sana. 2 orang perawat masuk untuk melihat kondisiku. Aku syok. Tidak apa-apa Bu Mutia, tenang ya. Ayo, tarik nafas, ucap salah satu perawat. Aku mengangguk. 2 maniku mengembun. Ingin rasanya aku berteriak, kenapa? Kenapa mesti aku yang mengalami semua ini? Salahku. Dan siapa yang sangat menginginkan aku pergi dari desa ini? Bu Mutia, sudah saatnya minum obat. Diminum ya Bu. Perawat itu memberikan aku 1 pil obat dan segelas air. Nah, sekarang Ibu istirahat. Aku menuruti semua perkataan perawat itu. Aku berbaring dan berusaha untuk terpejam. Hingga aku melihat sesosok pria yang sangat aku kenal. Mas Dedi. Mutia. Mas. Bisa ku tahan 2 maniku mengeluarkan air mata. Ingin rasanya aku ceritakan semua kesakitanku pada Mas Dedi. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya menangis dan menangis di hadapannya. Mereka sangat jahat padamu Mutia. Membuatmu jadi begitu lemah seperti ini, ucapnya. Mereka siapa Mas? Tanyaku penasaran. Mas Dedi menggeleng. Kamu adalah wanita kuat. Jangan biarkan mereka mengambil apa yang menjadi hakmu. Apa maksud kamu Mas? Tolong jelaskan. Mutia bingung Mas. Jangan pergi Mutia. Jangan pergi dari sini. Semua yang menjadi milikmu, jangan pernah kamu berikan pada siapapun, ucapnya. Menjauh, mengatakan jangan pergi berulang-ulang hingga tak terlihat lagi wujudnya. Mas, panggilku. Aku terbangun dengan peluh membanjiri wajahku. Minum dulu nak, minum, ucap Mama. Kamu mimpi buruk soal Dedi. Dia tidak mengerti apa yang Mas Dedi katakan, Ma. Tentang hak, milik, dan mereka yang ingin mengambilnya dari tangan Mutia. Mutia tidak mengerti apa maksud kata-kata Mas Dedi itu. Ucapku menceritakan mimpi yang baru saja aku alami. Maaf Mutia, aku juga tidak berhasil mengejar pria yang melempar kaca jendela tadi, ucap Mas Dino menyesal. Larinya cepat sekali, dan dia sudah tahu medan di sini. Sedangkan aku hampir saja tersesat di hutan saat akan kembali pulang ke tempat ini, seru Mas Dino penuh penyesalan. Tidak apa Mas, mungkin lawan kita memang lihai. Tapi jika saja aku tadi berhasil mendapatkannya, maka semua teror ini akan berakhir. Mungkin belum saatnya Mas, tapi Mutia yakin suatu saat pasti semua misteri ini akan terbongkar juga, ucapku positif. Pagi itu aku sudah diperbolehkan pulang. Semalam Mas Dino menginap
karena ia khawatir akan teror kembali yang ditujukan padaku. Baru setelah subuh tadi ia pulang. Saat kami berjalan hendak memanggil Delman, tiba-tiba mobil kijang berwarna biru memasuki halaman klinik. Ternyata itu mobil Mas Dino. Jarak antara klinik dan rumahku hanya 10 menitan saja. Jadi kami sekarang sudah berada di halaman rumah kami. Saat kami melewati rumah kosong yang berada di tikungan itu, aku melihat ramai ada beberapa orang yang tengah berkumpul di sana. Ada apa ya? Pikirku. Papa sudah menyambut kami di depan pintu. Senyumannya yang hangat yang selalu aku rindukan. Bu, Pak, Dino langsung pamit ya. Masih ada kerjaan. Terima kasih ya nak Dino. Kami selalu merepotkanmu. Ucap Papa tidak enak. Tidak apa-apa, Pak. Saya tidak merasa direpotkan. Saya senang bisa membantu. Ucapnya, kemudian bersiap pulang kembali. Namun saat aku memasuki rumah, rumahku bersih dan tidak berantakan sedikit pun. Ternyata ada Bu Dila yang sengaja dipanggil untuk bantu-bantu di rumah. Alhamdulillah Mbak Mutia sudah sehat. Jangan sakit-sakit lagi ya Mbak, ucap Bu Dila. Terima kasih Bu untuk doanya. Oh ya Bu, di rumah kosong yang ada di tikungan itu ada apa ramai-ramai? Tanyaku pada Bu Dila yang kebetulan tetangga depan rumahku. Oh, itu akan ada acara selamatan nanti sore oleh orang yang mengontrak di sana, seru Bu Dila. Mungkin nanti juga ada yang mengundang ke rumah ini untuk ikut acara selamatan. Tapi dari rumah ini siapa yang mau datang? Papa belum sehat kondisi kakinya. Dan aku masih lemas, paparku. Ya sudah, tidak datang pun tidak apa-apa. Nanti saja Mbak Mutia bisa bertemu dengan mereka saat berbelanja. Iya, Ibu benar. Ya sudah, saya pulang dulu ya. Pekerjaan saya sudah selesai. Sehat-sehat ya Mbak Mutia, ucap Bu Dila kemudian pamit. Terima kasih Bu, ucapku. Sore hari ini kami merasakan suasana begitu syahdu. Adem, tenang. Kami bercengkrama di ruang tamu sambil menikmati pisang goreng buatan Mama. Mama pun bercerita soal semalam saat ada peneror yang membanting kaca jendela kamar rawat Mutia sehingga membuat Mas Dino sampai menginap. Itu seperti ibu mertuamu, tapi dia kemarin dengan siapa? Tanya Mama. Yang melihat ibu mertua sedang berjalan ke arah sini bersama seorang pria. Itu seperti Lek Burhan, ucapku yang mengenali pria yang bersama ibu. Menyalami ibu mertua dan Lek Burhan. Ibu, bagaimana kabar ibu? Ibu baik loh. Kamu sendiri bagaimana? Cucu ibu sehat kan? Tanyanya. Kami kesini mau lihat keadaanmu karena kamu tidak hadir di acara syukuran rumah yang Lek Burhan adakan. Tutur ibu mertua. Syukuran rumah? Rumah yang ada di belokan itu? Tanyaku. Iya, sahut Lek Burhan. Maafkan Mutia, Lek. Papa kakeknya masih belum sehat dan Mutia sendiri masih lemas. Tadi baru pulang dari klinik. Kemarin Mutia dirawat, ujarku. Kamu dirawat, Dok? Memangnya kenapa? Apa yang terjadi? Hanya lemas saja, Bu. Tidak apa-apa. Sautku tak mau memperpanjang. Ya sudah, syukur jika kamu sudah sehat kembali. Ini ada sedikit makanan sisa syukuran tadi, seru ibu mertuaku. Kami lanjut pamit ya, Dok. Udah sore. Pamit Lek Burhan. Iya, Lek. Sekali lagi Mutia minta maaf. Kemudian mereka pun pamit.
Rupa-rupanya tetangga baruku itu paliknya Mas Dedi. Kemudian aku membuka bungkus makanan yang Lek Burhan bagi. Isinya ada kue-kue dan nasi juga daging rendang. Sangat menggiurkan. Tapi saat aku mencium daging itu, rasanya amis sekali. Sampai-sampai aku mual. Aku simpan saja kantung kresek itu ke dapur. Nanti saja dimakannya. Lagian kita semua sudah makan tadi, seru Mama. Malam hari saat aku merasa lapar, aku ingin memakan makanan yang tadi Lek Burhan bagi. Tapi aku kesal sekali. Ternyata aku lupa membereskannya dan makanan itu sudah diacak-acak kucing. Bahkan dagingnya pun habis tak bersisa. Keesokan harinya, aku kaget mendengar Mama berteriak. "Ada apa, Mah?" Tanyaku menyusul ke halaman belakang. "Itu," seru Mama menunjuk bangkai kucing yang tergeletak jauh dari pintu belakang rumahku. "Itu kan kucing yang semalam mencuri makananku," gumamku lirih. "Ya Tuhan, itu kan kucing yang semalam mencuri makanan dari Lek Burhan," gumamku. "Kucing itu memakan makanan dari palekmu dan keracunan?" tanya Mama. "Jadi semalam itu Mutia lupa menyimpan makanan pemberian Lek Burhan ke dalam lemari. Mutia meletakkannya di meja situ. Saat tengah malam, Mutia merasa lapar. Mutia ingat ada makanan dari Lek Burhan. Lalu Mutia ke dapur. Maksudnya mau makan, tapi tidak jadi karena makanannya sudah diacak-acak kucing. Bahkan daging rendangnya sudah habis dimakan kucing itu." Tunjukku pada bangkai kucing yang tergeletak. Mama menutup mulutnya, saking syok mendengar ceritaku. "Tapi masa iya makanan dari Pak Lekmu itu beracun?" tanya Mama. "Mutia tidak tahu, Mah. Bagaimana cara kita mengetahui racun itu berasal dari mana?" tanyaku bingung. "Telepon Nak Dino. Mungkin dia tahu caranya. Ayo, coba hubungi dia." "Tidak mau, Amah. Mutia takut mengganggu. Ini hari Minggu, Mutia. Nak Dino libur. Pasti dia tidak sibuk." "Ya sudah, kalau begitu Mama saja yang hubungi Mas Dino. Ponsel Mutia kan Mama yang pegang," ucapku berlalu meninggalkan Mama sendiri. "Ada apa sih, Nak? Mamamu ini pagi-pagi sudah heboh saja?" tanya Papa. "Itu, Pak. Di belakang ada bangkai kucing. Mulutnya berbusa. Sepertinya kucing itu mati karena keracunan," tuturku. "Apa? Ada kucing mati?" "Iya, Pak. Di dekat pintu belakang. Dan anehnya semalam itu Mutia melihat kucing itu memakan makanan yang Lek Burhan bagi kemarin sore," ucapku sedikit berbisik. "Apa?" Lebih kaget lagi. "Maksud kamu makanan dari palekmu itu beracun?" tanya Papa. "Mutia tidak tahu, Pak. Tapi semalam memang seperti itu. Kucing yang mati di belakang itu semalam memakan makanan dari Lek Burhan. Bahkan ia menghabiskan dagingnya." "Tapi kita tidak bisa langsung menuduh begitu saja, Nak. Siapa tahu kucing itu memakan makanan lain yang beracun setelah makan makanan yang Pak Lekmu berikan," ucap Papa mencoba berpikir positif. "Iya, Pak. Semoga saja itu benar. Dan Mama akan menyelidikinya," ucapku memberitahu Papa. "Bagaimana caranya?" "Katanya mau minta tolong sama Mas Dino." "Iya, bagus itu. Papa setuju sama Mama. Tapi kita terlalu merepotkan Mas Dino, Pak. Apa-apa minta bantuannya. Mutia tidak enak ah. Tapi ini demi kebaikan kamu juga, Nak. Jika ada apa-apa, akan lebih baik jika kita antisipasi terlebih dahulu."
ucap papa, dan memang ada benarnya. Ya sudah, terserah kalian saja. Asalkan jangan meminta Mutia yang menghubungi Mas Dino. Sepertinya mama memang jadi meminta tolong pada Mas Dino, karena aku melihat mobilnya memasuki pekarangan rumah. Terdengar ucapan salam darinya. Aku masih asik-asik saja di ruang televisi tanpa ada niatan untuk menemuinya. Biarlah papa dan mama yang urus, atau mereka yang berinisiatif memanggil Mas Dino. Aku masih tiduran saja di ruang TV sambil melihat acara gosip artis. Aku lupa, kalau mau ke belakang lewat dalam rumah itu harus melewati ruang TV dulu. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa, aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.